Jualan Anda ingin laris? Kenali psikologi marketing berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Desti Rama, tim marketing strategis di pasangcctv.com, Glodok Shop, dan internetsukses.com. Di video ini, saya akan membahas materi tentang psikologi marketing, mindset yang wajib Anda miliki. Kita banyak melihat beberapa pengusaha yang sukses dalam menjual barang-barang dagangannya. Pernah nggak sih kalian bertanya kenapa mereka bisa sesukses itu? Apa mereka pernah boncos? Apa mereka pernah rugi? Tentu saja itu pasti. Tapi kenapa nggak kelihatan ya? Itu karena mereka tidak berputus asa. Boncos itu suatu kegagalan. Nah, pebisnis yang baik tidak akan terus-menerus terpuruk dalam kegagalan. Pasti mereka akan segera bangkit kembali. Selain itu, pernah bertanya nggak, kenapa mereka selalu memiliki banyak uang? Di saku, di dompet, maupun di rekening banknya. Iyalah, namanya juga kan pebisnis, pasti banyak uang dong. Nah, untuk teman-teman yang pengen banyak uang, ya berbisnis lah. Karena mereka mempunyai banyak uang, mereka sering terlihat bahagia, terlihat bergelimang harta, dan bisa membeli apapun yang ia mau. Mereka juga selalu optimis. Tidak mudah putus asa. Optimis ini adalah mindset yang wajib dimiliki oleh semua pengusaha. Karena kalau Anda tidak optimis, maka bisnis Anda tidak akan maju-maju. Karena pengusaha sukses selalu berpikir positif. Mereka juga terlihat santai. Mereka memiliki banyak waktu bersama keluarga dan bisa liburan bareng keluarga juga. Quality time bersama keluarganya itu banyak. Beda dengan karyawan yang menghabiskan waktunya hanya untuk bekerja, dan bekerja. Sehingga quality time bersama keluarganya itu sedikit, bahkan mungkin tidak ada. Nah, ini yang paling terlihat enak di mata semua orang, teman-teman. Merekalah yang memegang kendali hidup dan bisnis mereka. Mereka yang mengatur, bukan mereka yang diatur. Mereka yang mengatur karyawannya, bukan mereka yang diatur oleh atasan. Karena mereka nggak punya atasan. Mereka juga sering terlihat di acara wawancara TV, radio, dan berbagai media lainnya. Wawancara dengan mereka dilakukan terus-menerus seakan tak pernah bosan menyelisih kehidupan bisnis maupun kehidupan pribadi mereka. Di antara teman-teman ada nggak nih yang kepikiran, kapan ya saya diwawancarai juga? Maksudnya diwawancarai untuk berbagi pengalaman. Berbagi pengalaman itu seru loh. Apalagi kalau kita bisa menjadi inspirator banyak orang, itu merupakan kebanggaan tersendiri pastinya. Oke, nah kalian tahu nggak sih kalau penjualan itu ternyata lebih ke psikologi? Why? Ada yang tahu kenapa? Yap, benar banget teman-teman. Dari awal kita melakukan penawaran lewat kata-kata yang mengandung fear and greedy, itu udah termasuk permainan psikologi. Gimana sih contoh kata-kata yang mengandung fear and greedy? Kata-kata ini biasanya terdapat dalam copywriting dan juga sales letter. Contohnya, badan asing dalam 30 hari. Buruan beli sekarang, khusus hari ini diskon 50%. Besok harga kembali normal. Selain itu, ada juga yang dinamakan konsep keunggulan. Konsep ini mengatakan bahwa perbedaan kecil dalam kemampuan dapat menjelma menjadi perbedaan yang besar dalam hasil. Artinya, jika Anda punya sedikit kelebihan di bidang kritis tertentu, misal Anda sangat kritis di bidang pelayanan pelanggan, sedangkan promosi Anda itu ya biasa-biasa aja, nggak wah-wah banget gitu. Itu bisa menjelma menjadi peningkatan besar pada hasil penjualan Anda. Kenapa? Ketika Anda memberikan pelayanan yang memuaskan, Anda ramah, fast respon, dan dapat memberikan mereka solusi, pasti mereka akan ketagihan dengan pelayanan Anda, bahkan bisa mengajak teman mereka membeli produk Anda. Konsep ini sangat penting bagi kesuksesan Anda. Perbedaan hasil penjualan tidak dapat dijelaskan hanya dengan teknik atau metodologi penjualan saja, tapi ada hal lain, yaitu adalah dengan mengukur pola pikir atau kondisi psikologi pengusaha tersebut. Jika psikologinya baik, maka bisnisnya pasti akan baik pula. Namun, jika psikologinya tidak baik, bisnisnya pun akan mengikuti psikologinya. Jika Anda ingin menjadi pengusaha yang sukses, maka Anda harus mengembangkan cara pandang Anda terhadap bisnis Anda. Terutama, Anda harus mengembangkan sisi keunggulan secara psikologi. Kita akan membahas sikap dan kecerdasan. Menurut teman-teman, lebih unggul mana nih antara sikap sama kecerdasan? Ya, tepat sekali teman-teman. Sebanyak 80% dari kesuksesan Anda itu berasal dari sikap Anda. Sedangkan kecerdasan Anda itu hanya berpengaruh sebanyak 20% dalam kesuksesan Anda. IQ yang tinggi
akan kalah dengan IQ yang tinggi. Tapi bukan berarti IQ nggak ngaruh sama sekali. IQ tetap ngaruh, namun nggak sebanyak pengaruh IQ pada kemajuan bisnis Anda. Ini membuktikan bahwa sikap mental yang positif lebih berpengaruh dalam bisnis Anda dan disusul oleh pengetahuan dan keterampilan Anda dalam penjualan. Nah, konsep diri. Apa itu konsep diri? Konsep diri adalah keyakinan yang Anda punya tentang diri Anda dan dunia Anda sendiri. Keyakinan yang terbentuk bersama Anda sejak Anda kecil hingga sekarang. Jika Anda telah memiliki konsep diri secara menyeluruh, maka Anda juga memiliki konsep diri mini. Konsep diri mini ini menentukan bagaimana Anda berpikir, merasakan, melakukan segala sesuatu yang harus Anda lakukan, dan juga bisa terkait dengan berapa banyak uang yang ingin Anda hasilkan. Apakah Anda bahagia dengan penghasilan Anda sekarang, atau Anda ingin berpenghasilan yang lebih daripada sekarang? Anda yang menentukan. Konsep diri Anda menentukan tingkat kinerja dan efektivitas Anda dalam melakukan segala hal yang Anda lakukan. Dalam bisnis, Anda memiliki konsep diri mini yang mengatur segala aktivitas bisnis Anda. Misalkan, dalam penjualan, Anda memiliki konsep diri untuk melakukan pendekatan kepada pelanggan. Apa yang harus Anda lakukan? Anda melakukan riset atau survei pasar untuk mengetahui produk yang diinginkan customer, yang diinginkan konsumen, harga yang diinginkan konsumen, pelayanan yang diinginkan konsumen, dan masih banyak lagi. Nah, ketika Anda menghubungi customer atau customer yang menghubungi Anda, bagaimana sikap Anda? Nah, tentu Anda harus berbicara dengan mereka dengan tutur kata yang baik, yang sopan, dan juga ramah. Kemudian, ketika Anda melakukan presentasi produk di hadapan konsumen Anda, tentu saja Anda harus benar-benar mengetahui produk yang Anda presentasikan. Nah, sebaiknya gunakan kata-kata yang singkat, jelas, dan juga padat. Gunakan juga kata-kata yang lembut namun menarik. Dan ketika Anda atau konsumen Anda membuat janji temu, maka Anda jangan terlambat datang. Karena itu akan menimbulkan kekecewaan konsumen terhadap Anda. Jika Anda kecewa, maka mereka akan pergi. Bagi pebisnis, hilang satu customer itu bagaikan hilang satu batang emas. Begitu pentingnya konsep diri ini ya teman-teman. Ketika Anda memiliki konsep diri yang tinggi, maka Anda dapat bekerja dengan baik juga. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ideal diri, harga diri, dan juga citra diri. Yang pertama, itu ideal diri. Ideal diri Anda ini sangat menentukan sebagian besar arah hidup Anda. Ideal diri Anda adalah kombinasi dari semua kualitas dan ciri orang lain yang Anda kagumi. Ideal diri adalah deskripsi dari sosok idaman Anda. Jika Anda dapat memasukkan semua kualitas yang paling Anda inginkan, maka Anda telah mencapai ideal diri Anda. Ini seperti Anda mengidolakan seorang idola. Ketika Anda mengidolakan seorang idola, pasti Anda ingin menjadi seperti idola tersebut kan? Setiap orang pasti punya idola masing-masing dan pebisnis juga pasti punya. Karena pebisnis juga itu orang. Misalnya nih, sebut saja nih saya itu mengidolakan Pak Suladi. Nah, dan saya ingin menjadi seorang bisnis seperti beliau. Apa yang saya lakukan? Tentu saja saya mengikuti jejak beliau, mempraktekkan strategi yang beliau ajarkan, bagaimana cara beliau menyikapi para konsumen, dan bagaimana cara beliau menyikapi bisnis beliau. Semuanya itu saya ambil, saya pelajari, dan saya lakukan. Yang kedua, itu harga diri. Harga diri adalah sejauh mana Anda menyukai diri Anda. Semakin Anda menyukai, menerima, menghargai diri Anda sendiri sebagai orang yang bernilai dan bermanfaat, maka harga diri Anda semakin tinggi. Harga diri ini lebih ke kepercayaan diri Anda. Ini gak kalah pentingnya bagi seorang pebisnis. Iya dong, bagaimana orang lain akan menerima Anda? Sementara Anda sendiri saja tidak menyukai dan tidak dapat menerima diri Anda sendiri. Anda tidak suka dengan kondisi Anda yang sekarang. Apalagi orang lain kan? Nah, yang terakhir, citra diri. Citra diri adalah cara Anda melihat dan memikirkan diri Anda saat ini. Ini bukan berarti Anda tidak memikirkan orang lain. Tapi, citra diri atau yang biasa disebut self-image itu bisa disebut juga sebagai pandangan yang Anda buat untuk diri Anda sendiri. Ini gak kalah penting loh dari dua hal yang sudah kita sebut tadi. Nah, Anda harus kenali siapa diri Anda, bagaimana Anda, dan juga kenali apa skill Anda. Tentu pebisnis yang sukses harus mampu mengenali dirinya sendiri. Ini berguna untuk prospek bisnis Anda ke depannya. Misalnya, Anda jago dalam hal editing, misal edit audio, video, maupun foto. Maka Anda bisa membuka jasa editing dan berbisnis di bidang editing. Anda harus tahu itu, jangan Anda skillnya editing dan buka bisnisnya itu bisnis kuliner yang gak ada sangkut pautnya sama sekali dengan skill Anda, kan gak nyambung nantinya. Ketika Anda mampu mengenali bagaimana diri Anda sendiri, maka Anda akan semakin mudah untuk membawa bisnis Anda dalam kesuksesan. Intinya, Anda harus percaya pada diri Anda dan mengenal siapa diri Anda.
Dan seorang pengusaha sukses itu selalu belajar, belajar, dan terus belajar. So, jangan lelah untuk belajar ya kawan. Karena kalau Anda tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka Anda akan tahu bagaimana pahitnya kebodohan dan kesengsaraan. Nah teman-teman semua, berikutnya jika teman-teman ingin belajar lebih dalam lagi tentang praktek strategi perang menggunakan digital marketing bersama Pak Sulhadi, beliau ini adalah seorang praktisi bisnis selama 15 tahun dan juga owner Goldox Shop dan pasang cctv.com. Beliau ini adalah guru saya. Untuk teman-teman yang belum daftar, yuk langsung daftar pelatihannya sekarang juga melalui website internetsukses.com. Dan juga yang belum subscribe, silakan subscribe, like, dan share video ini. Sekian video ini, tidak lupa saya Desti Rama, tim marketing strategi di pasangcctv.com, Goldox Shop, dan internetsukses.com mengucapkan salam sukses untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.